Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul I, The Executioner yang dirilis pada tahun 2024. Dan singkatnya, film ini menceritakan tentang seorang polisi barbar yang dilema akan hukum yang ada di negara Korea. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tanpa lama lagi, siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita film I, The Executioner. Kisah akan diawali dengan sebuah tim unit investigasi kejahatan Korea yang terdiri dari sang jagoan kita, yaitu Do Chul, Kapten Oh, dan juga dua detektif lainnya. Terlihat mereka sedang mengawasi sebuah kasino ilegal di mana para polisi ini menyusupkan salah satu rekan mereka bernama Miss Bong. Si Miss Bong menyamar sebagai tamu kasino lengkap dengan kamera tersembunyi tertempel di bajunya. Namun si bos kasino tersebut cukup berhati-hati di mana dia mencurigai Miss Bong dan menghampirinya. Dan kekacauan pun terjadi. Kejadian tersebut membuat para tamu yang terdiri dari ibu-ibu sosialita pun berhamburan. Dan si bos kasino pun melarikan diri melewati tangga darurat. Dong Chul pun di sana berusaha mengejar si bos kasino yang hampir terjatuh. Namun, para tamu di sana masih sempat-sempatnya menyemangati si bos di pengejarannya tersebut. Pengejaran pun berujung di atap kasino di mana si bos mengancam akan membunuh wanitanya jika para polisi ini mendekatinya. Namun, Miss Bong tiba-tiba berlari dan inilah yang terjadi. Bosan dengan drama kejar-kejaran di sana, Dong Chul pun mempersilahkan si bos untuk menghabisi wanitanya. Yang tentunya si bos kasino pun malah kebingungan. Sampai di mana inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya kumpulan polisi ini pun dengan bangga berjalan slow motion dengan keberhasilan target yang tertangkap. Scene pun kemudian akan beralih dengan menunjukkan suatu berita menggemparkan tentang munculnya tokoh pembunuh berantai bernama Haechi. Namun uniknya Haechi ini hanya membunuh para target yang lolos dari hukuman berat di Korea, yang tentunya menimbulkan pro kontra di masyarakat. Begitu juga dengan seorang jurnalis yang beralih profesi sebagai YouTuber. Seolah menggiring opini publik, si YouTuber ini terlihat mendukung apa yang dilakukan si Haechi. Sampai-sampai membuat orang-orang menjulukinya sang vigilante. Atau bahkan sang equalizer karena Haechi sudah melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh jaksa dan juga polisi. Sampai pada suatu momen, Haechi pun terlihat akan menghabisi seorang profesor sekaligus pelaku pelecehan seksual yang lolos dari hukuman. Seolah menantang para polisi yang tak adil, dengan sengaja Haechi pun memperlihatkan eksekusinya secara live. Kejadian ini tentunya membuat citra polisi sebagai wajah dari tegaknya keadilan pun tercoreng. Tak hanya memikirkan kejadian tersebut, pikiran Dong Chul pun semakin berputar ketika anaknya yang bernama Wojin selalu murung tanpa sebab yang jelas. Namun Do Chul yang kesal dengan sikap bungkam anaknya pun selalu memarahinya. Tak lama berita baru pun muncul tentang bebasnya seorang preman bernama Jun Suk. Jun Suk memang cukup sadis. Kasus terakhirnya pun adalah mencelakai seorang ibu dan bayi di dalam kandungannya hingga meninggal. Semua orang termasuk suami si korban berharap si preman dihukum seberat-beratnya. Namun putusan pengadilan berkata bahwa si preman tidak sengaja melakukannya dan dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya si preman hanya menjalani hukuman selama 3 tahun. Tak terima dengan putusan tersebut, si suami korban mencoba banding dan rela kehilangan semua hartanya.
Namun karena proses bandi yang sangat lama dan tidak jelas, membuat si suami pun memutuskan untuk mengakhiri dirinya dan anaknya sendiri ke alam sana. Hingga 3 tahun pun berlalu. Si preman akhirnya bebas dan masyarakat tentunya menentang ketidakadilan hukum tersebut. Walaupun sebenarnya Docul agak pro terhadap masyarakat, namun sialnya Docul and the Gang ditugaskan untuk mengawal si preman. Telur demi telur pun berterbangan melebihi Dema Pertamax oplosan. Namun si preman yang pelontong pun hanya santai menyikapinya. Saat si preman diturunkan, massa pun semakin tak terkendali dan terlihat pula seorang YouTuber mengeluarkan pisaunya untuk mencelakai si preman. Untungnya, seorang petugas polisi bernama Sun Woo dengan sigap menghentikannya. Dan tanpa diduga, aksi Sun Woo pun menjadi viral dan dia dijuluki sebagai polisi UFC karena smackdown-nya. Dan sebagai ucapan terima kasih, Docho dan kawan-kawan pun mengundang Sun Woo untuk makan bersama. Dia pun merekomendasikan untuk bergabung dengan timnya. Tak lama dari sana, seorang petugas menghubungi Docho di mana anaknya menghubungi nomor damkar karena dirinya akan bunuh diri. Hal ini pun mengakibatkan kepanikan bahkan terhadap Docul tersebut. Cukup lama menghilang, Haichi sang vigilante akhirnya menghiasi layar kaca kembali, di mana dia mengunggah aksi eksekusi terbarunya terhadap pejabat yang lolos dari hukuman berat. Haichi pun memperingatkan kepolisian bahwa si preman pun ada dalam daftar incarannya, sehingga si kapten memerintahkan Docul untuk membawa si preman pada sebuah safe house. Di mana rencana pada kali itu Sun Woo ditugaskan untuk membawa si preman menuju safe house. Sementara si kapten menjadi pengalih perhatian. Dan safe house tersebut nyatanya adalah asrama polisi. Dan si preman pun dengan banyak protes memancing si Docul dan rekan-rekannya untuk marah. Tak lama istrinya pun menelpon dan memintanya untuk datang ke sebuah lokasi dan Sun Woo pun berinisiatif mengantarkan seniornya. Dalam perjalanannya, Doncul sempat curhat mengenai anaknya dan menurutnya pergaulan anak zaman sekarang sangat sulit untuk dimengerti. Tibalah Doncul di sebuah lokasi di mana sang istri sudah menunggu. Istrinya yang seorang pekerja sosial dimintai bantuan oleh wanita bernama Yunju, di mana dia menjadi korban berita palsu si YouTuber yang berkata bahwa dirinya dulu sengaja membunuh suaminya agar dia mendapatkan asuransi sebesar 1 miliar won. Hal tersebut membuat Yunju mendapati serangan dari berbagai pihak, namun Doncul berjanji bahwa pihak kepolisian akan menjaga keselamatan Yunju dan anaknya. Dan benar apa yang dikatakan Sun Woo, setelah beberapa waktu Sun Woo menelusuri pencarian di internet, dia menemukan jejak digital atas pembulian yang dialami oleh Woojin anak Docul. Namun saat Sun Woo hendak melaporkan temuannya, langkahnya terhenti dengan sebuah laporan berita yang tengah trending, di mana si YouTuber mengaku bahwa dia diundang oleh Haichi untuk menyaksikan eksekusi di depan matanya sendiri. Malam pun tiba. Berlokasi di sebuah festival, Doncul and the Gang pun turun langsung dan mengamati setiap orang mencurigakan yang diduga sebagai Haichi si pembunuh berantai. Di sisi lain, si preman yang merasa penjagaan menjadi longgar berencana untuk kabur dari sana tanpa berpikir nyawanya sedang terancam. Kembali ke festival, terlihat satu sosok menyerupai Haichi yang mendekati si YouTuber. Dan dari berbagai petunjuk, nampaknya target si Haichi adalah si YouTuber itu sendiri. Untungnya, para petugas polisi memergokinya, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Tak disangka terduga Haichi ini terlihat sangat lihai dan licin untuk ditangkap. Namun pada akhirnya kerja keras Sunwoo membuahkan hasil dan membekuk si target. Namun saat si YouTuber dan Dongchul tiba pun, betapa kagetnya mereka melihat wajah si Haichi. Namun entah apa tujuannya, bisa dipastikan si target adalah Haichi palsu. Dan keesokan harinya, Dochul dan kawan-kawan mendapati sebuah kabar yang sangat mengejutkan bahwa si preman ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Dan ternyata kejadian semalam hanyalah settingan semata si YouTuber demi menaikkan popularitasnya. Namun berita palsu ini langsung terbantahkan akibat si Haichi palsu mengakui bahwa dirinya adalah atlet parkur yang dibayar oleh si YouTuber. Di tengah kesibukan sebagai anggota kepolisian, Sunwoo diam-diam menghentikan pembulian yang dialami oleh Woojin, anak atasannya, untuk meringankan beban Dochul terhadap anaknya. Keesokan harinya, lagi-lagi kepolisian disibukkan dengan kasus lainnya, lebih tepatnya kasus tabrakan beruntun yang ditunjukkan pada sebuah geng motor bernama Sangnam. 12 pelakunya sendiri adalah mantan pasukan khusus militer Korea bernama Min Kang-hun, di mana aksinya ini adalah pembalasan dendam atas kematian kekasih Kang-hun. Kini Kang-hun ada dalam pelarian dengan statusnya sebagai buronan. Yang diketahui pula bahwa setelah kematian kekasihnya, Kang-hun pun menjadi pencandu narkotika, dan atas aksinya ini kepolisian menjadikan Kang-hun sebagai kandidat teratas sebagai Hachi yang sebenarnya. Dan tepat pada saat itu, mereka mendapati laporan bahwa Kang-hun terlihat berada di sebuah kawasan kumuh tempat berkumpulnya para pecandu. Tibalah Dochul dan kawan-kawan di kawasan kumuh yang dimaksud, dan mereka mendapati mobil Kang-hun terparkir di tempat tersebut. Para polisi pun mendapati berkas anggota geng Sangnam yang menjadi incaran dari Kang-hun. Mereka pun mulai berpencar mencari keberadaan Kang-hun, dan tak seperti biasa, Sunwoo yang bernyali tinggi kini berfirasat buruk dan bertanya pada Dochul, jika seandainya situasi tak terkendali di mana Kang-hun akan melakukan perlawanan, bolehkah jika Sunwoo membela diri sampai mengakibatkan Kang-hun tewas? Namun Dongchul berpesan boleh saja Sunwoo membela diri, namun sebisa mungkin jangan sampai membunuh Kang-hun. Hingga akhirnya Dochul pun memenukan keberadaan Kang-hun dan mengabari temannya agar datang di tempat yang sama. Namun Sunwoo entah kenapa menusuk kakinya sendiri yang lantas dia berusaha untuk membunuh Kang-hun. Namun si Kang-hun yang sedang dalam pengaruh obat terlarang sebisanya melakukan perlawanan. Otomatis aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Pengejaran pun terjadi di bawah derasnya hujan sampai akhirnya Sunwoo berhasil mengejarnya. Dan entah apa yang merasuki Sunwoo, dia bersikeras untuk membunuhnya. Tak cukup sampai di situ, Kang-hun yang terus melakukan perlawanan nyaris saja dilempar oleh Sunwoo dari benteng tersebut. Namun ujungnya Sunwoo yang terjatuh sementara Kang-hun berhasil diselamatkan. Sunwoo pun selamat dari kejadian tersebut dan kini dia berada dalam perawatan. Sementara atas kekacauan ini, si kepala polisi pun melimpahkan kasus tersebut pada pihak lain dan meminta si kapten untuk melepas kasusnya. Namun Dochul meminta sedikit waktu karena ada sesuatu yang mengganjal dalam benaknya. Yang mengganggu pikiran Dochul adalah gelagat aneh Sunwoo di aksi penangkapan Kang-hun kemarin. Yang tepat saat itu Dochul dikabari dokter otopsi yang menyatakan bahwa kematian si preman bukanlah akibat benturan,
melainkan akibat sesak napas yang disebabkan oleh cekikan di lehernya. Namun anehnya, bekas cekikan tersebut bukanlah berasal dari telapak tangan ataupun seutas tali. Dokter otopsi menduga bahwa cekikan tersebut berasal dari kuncian kaki yang biasa dilakukan oleh seorang ahli jujitsu. Mendengar hal tersebut, langsung saja Dochul pun teringat dengan seorang yang lihai melakukan hal tersebut. Dan benar saja, Haechi sang pembunuh berantai sebenarnya adalah Sun Woo. Karena beberapa aksinya yang gagal, Sun Woo pun memperalat Kang Hun untuk meniru Haechi dengan imbalan bekas-berkas para geng motor Sang Nam yang telah menyebabkan kematian kekasih Kang Hun. Itulah alasan mengapa Sun Woo bersikeras sangat ingin membunuh Kang Hun, karena Kang Hun adalah profil yang sangat ideal untuk menjadikan kambing hitam seorang Hachi si pembunuh berantai. Sementara itu, Dochul mendatangi ruang rawat Sun Woo dan sudah kehilangan jejaknya. Kemudian Sun Woo pun menghubunginya agar datang seorang diri menuju sebuah tempat dan mengancam Dochul bahwa Wujin kini ada dalam tangannya. Sebelum Dochul pergi, dia tahu bahwa handphonenya kini telah diretas oleh Sun Woo. Maka Dochul menghubungi si kapten dengan meminjam sebuah telepon, meminta si kapten agar mencari keberadaan anaknya, yang Dochul yakini anaknya tersebut kini berada di sebuah sasana tinju dengan nomor telepon yang ada dalam kaca. Tibalah Dochul di lokasi yang rupanya tempat tersebut adalah sebuah terowongan sepi dan di hadapan Dochul sudah ada si YouTuber dan Yunju dalam kondisi yang terikat. Merasa menang, Sun Woo pun muncul di hadapan Dochul, meminta Dochul agar memilih untuk menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan si YouTuber dan Yunju yang kini ada di hadapannya. Namun di tengah kebingungan, alhamdulillah rekan-rekan Dochul berhasil menemukan keberadaan Wujin. Dan setelah mengetahui anaknya selamat, maka Dochul ucapkan salam olahraga. Di tengah pergelutan itu, mobil di mana Yunji terikat pun melaju. Yang jika sampai mobil tersebut menabrak, maka besi tajam ini akan langsung menghabisi nyawanya. Namun saat dia ada di ambang kematiannya, si kapten pun datang di waktu yang tepat. Dochul pun di sana nyaris saja kehabisan napasnya. Terlebih lagi dengan kemampuan jujitsu yang dimiliki Sun Woo, namun Dochul berhasil membalikkan keadaan dengan memukul biji kembar Dochul berkali-kali, yang pastinya membuatnya merasa ngilu. Dan di sana Sun Woo pun kabur dengan menggunakan mobil dan si kapten bersama Dochul pun langsung mengejarnya. Hingga pada akhirnya Sun Woo pun terkepung, di mana pasukan polisi sudah menunggu di hadapannya. Pada akhirnya dia pun membanting setir dan dengan nyali yang tinggi mengadu banteng dengan mobil si kapten sekaligus menjadi akhir dari pengejaran tersebut. Dochul pun melakukan pertolongan pertama pada Sun Woo dan menyelamatkannya agar Sun Woo bisa merasakan bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Sesampainya di rumah, Dochul pun makan bersama anaknya dan meminta maaf pada anaknya karena selama ini Dochul adalah seorang ayah yang tak memahami anaknya sendiri. Dan di akhir kredit terakhir, si kepala polisi pun bersujud di hadapan komisaris petinggi kepolisian. Yang rupanya Sun Woo melarikan diri dalam perjalanannya menuju sel tahanan. Dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita I, The Executor, yang sepertinya akan masih berlanjut karena Sun Woo masih tetap bebas. Jangan lupa terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, share, and subscribe-nya. Akhir kata selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.